Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait perusahaan multinasional Apple. Apple Inc. didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976. Pada awalnya, perusahaan Apple bernama Apple Computer untuk membantu penjualan komputer Apple yang dikembangkan oleh Wozniak. Walaupun sempat kalah bersaing dengan hardware IBM, tetapi Apple tetap bisa meraih laba yang sangat besar pada tahun 1980. Kemudian, di tahun 1984, Apple mengeluarkan Macintosh atau perangkat keras komputer. Namun, produksi ini tidak bertahan lama karena harganya yang sangat mahal, terutama sejak Microsoft Windows keluar. Karena kenyataannya, konsumen lebih memilih komputer dengan harga lebih murah, tetapi masih bisa kompatibel dengan operasi Microsoft Windows. Pada tahun 2007, Apple Computer Inc. berubah nama menjadi Apple Inc. di bawah pimpinan Steve Jobs. Hal itu bertujuan untuk peralihan fokus ke barang elektronik lainnya. Hingga pada tahun 2011, Steve Jobs mengundurkan diri dari Apple dan digantikan oleh tim eksekutif Apple, yaitu Tim Cook. Nah, Apple Inc. ini berpusat di Cupertino, California, United States. Dia perusahaan multinasional yang bergerak untuk memproduksi dan mengembangkan perangkat elektronik, baik perangkat keras maupun lunak. Perangkat keras meliputi iPhone, iPad, Mac, iPod, HomePod, Apple TV, dan Apple Watch, sedangkan perangkat lunaknya mencakup iTunes, iCloud, Safari, dan juga Apple Music. Apple atau Apple Inc. mempunyai struktur organisasi yang disebut dengan struktur hierarkis atau dapat juga disebut dengan hierarki Spock and Wheel, di mana Apple sempat berada pada dua kepemimpinan, Steve Jobs dan Tim Cook. Pada masa kepemimpinan Steve Jobs, sangat berkonsentrasi pada Steve Jobs sebagai leadernya untuk mengambil keputusan terbesar, dan ide-ide utama pengembangan Apple kebanyakan berasal dari Steve Jobs itu sendiri. Dengan struktur organisasi yang seperti itu, Apple sering mengalami bottleneck situation karena seluruh ide hanya bersumber oleh satu orang, dan kebiasaan dari Steve Jobs yang hanya berfokus pada satu proyek sebelum mengerjakan proyek lainnya. Cara Steve Jobs dalam mengorganisir Apple sangat unik, dengan hanya dia sebagai satu-satunya orang yang berwenang untuk menjalankan Apple agar dapat berkembang, dan juga pemilihan idenya sendiri dengan selektif dan perfeksionis dalam mengembangkan inovatif. Tidak heran mengapa ide briliannya atau rahasia dapur tidak pernah bocor ke publik. Pada masa kepemimpinan Steve Jobs, pemimpin hierarki dalam struktur organisasinya sangat besar, yang dimana Steve Jobs ini digambarkan sebagai pusat dari segala aktivitas. Dalam hal ini, struktur organisasi Apple juga disebut bersifat konvensional dan top-down management in. Keuntungan dari struktur organisasi tersebut yaitu highly goal-directed atau CEO mempunyai kontrol penuh, lalu self-motivated, tax-driven, dan high scarcity, sehingga resiko ide bocor dari Apple berkurang, dan berkurangnya terlalu bergantung pada satu orang dan cenderung tidak transparan. Sedang pada masa kepemimpinan Tim Cook 2011, sistem hierarki perlahan melunak karena lebih menekankan adanya kolaborasi dan komunikasi antar grup. Tidak hanya fokus pada desain, tapi juga dari stock market operation, atau perangkat lunak dan keras. Maka dari itu, masa kepemimpinan Tim Cook disebut dengan struktur organisasi hierarkis Spock and Wheel. Perusahaan Apple bergantung oleh basis produksi iPhone di negara Cina, dan sepertinya menjadi dampak buruk bagi kemampuan penghasil iPhone dari Amerika Serikat. Hingga telah mengalami kerugian sebesar 44 miliar US dollar pada pasar saham karena persaingan sengit perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Saat ini, Apple berusaha untuk pemindahan basis produksi dari Cina ke negara lain dengan mengalihkan 5% hingga 7% produksi Apple dari Cina sekitar 18 bulan. Perusahaan juga butuh waktu sekitar 3 tahun untuk memindahkan 20% dari produksinya. Tetapi jumlah ini termasuk lebih kecil dibanding dari produksi iPhone untuk Amerika Serikat yang mencapai 25%. Maka dari itu, biaya barang impor dari Cina berpengaruh pada finansial perusahaan Apple.
Dalam hal komponen elektronik, Apple sangat bergantung pada basis produksinya yang berada di Taiwan, terutama dalam chipset dan juga prosesor. Kenapa Taiwan? Karena banyak perusahaan di Taiwan yang digunakan dalam Apple. Contohnya seperti TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC sendiri memproduksi sekitar 98% dari seluruh chipset dengan detail teknologi 7 nanometer, 10 nanometer, dan 16 nanometer untuk produk Apple. Akibatnya, Apple sangat bergantung terhadap chipset dari perusahaan TSMC. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Mark Liu yang menjabat sebagai CEO TSMC mengumumkan akan melakukan ekspansi dengan mendirikan pabrik semikonduktor di Arizona, Amerika Serikat dengan modal 12 miliar dolar, lalu dinaikkan hingga mencapai 40 miliar dolar. TSMC juga mengklaim bahwa pabrik tersebut dapat memproduksi sekitar 600.000 wafer setiap tahun, yang menurut pemerintah akan cukup untuk memenuhi seluruh permintaan Amerika Serikat akan chip canggih. Selanjutnya, pembahasan mengenai investasi yang dilakukan oleh Apple. Berikut investasi yang telah dilakukan oleh Apple Inc. Salah satunya adalah investasi sebesar 450 juta dolar Amerika untuk perusahaan kaca Corning. Investasi itu bermula dari Advanced Manufacturing Fund yang sebelumnya sudah melakukan investasi sebesar 200 juta dolar Amerika kepada Corning. Apple melakukan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika di beberapa perusahaan Amerika Serikat melalui Advanced Manufacturing Fund. Perusahaan Corning yang sudah memasok kaca presisi sejak peluncuran iPhone pertama, termasuk Apple Watch dan iPad, telah membeli kaca sebesar 3 miliar dolar Amerika guna perangkat mobile. Kemudian investasi selanjutnya kepada pabrik manufaktur di India sebesar 14 triliun. Hal itu bertujuan agar memperluas produk Apple dengan label Made in India, sehingga tidak melulu di Cina saja. Adapun Apple juga mengakui aplikasi detektor seperti Shazam. Jumlah Shazam Apple mayoritas dimiliki oleh beberapa organisasi, seperti yang paling besar dipegang oleh Vanguard Group, yaitu memiliki 7,68%. Lalu disusul oleh Berkshire Hathaway Inc. sebesar 5,66%. Sementara itu, BlackRock Fund Advisor memiliki saham sebesar 4,25%. Sejumlah besar saham Apple juga dimiliki oleh orang dalam Apple seperti karyawan eksekutif dan dewan direksi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.